Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Eka Suci Indriasari, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Kapital Selekta Pendidikan Islam. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Nanda Widya Maharani dan teman saya Anissa Amalia Ramadhani. Baik, di sini kami akan membahas mengenai pendidikan Islam transformatif. Saya akan menjelaskan pengertian dan dasar pendidikan Islam transformatif, dan teman saya Anissa Amalia Ramadhani akan menjelaskan mengenai paradigma dan tujuan pendidikan Islam transformatif. Langsung saja, pengertian pendidikan Islam transformatif yaitu pendidikan Islam yang mengakses perubahan dengan pertimbangan prinsip-prinsip liberalisasi, humanisasi, dan transendensi yang bersifat profetik. Pada dasarnya ketiga prinsip tersebut merupakan implementasi paradigma humanisme teosentris. Karena yang pertama yaitu liberalisasi, yaitu bukan sepenuhnya berkiblat pada liberalisasi pendidikan, sebagaimana John Dewey dengan teori progresisme dan eksperimennya, tetapi bertolak dari prinsip kebebasan bertanggung jawab seperti diisyaratkan dalam Al-Quran bahwa manusia diberi potensi kebebasan kehendak untuk menentukan pilihan. Yang kedua yaitu humanisasi. Dalam Islam adalah memberikan penghargaan yang tinggi terhadap harkat dan martabat manusia dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu transenden yang bersifat profetik, adalah pemberian makna ubudiyah dalam proses liberalisasi dan humanisasi. Jadi dapat disimpulkan pendidikan Islam transformatif adalah pendidikan Islam yang mengakses pada kemandirian siswa dalam memecahkan masalah, memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapinya baik di dalam kelas maupun dalam lingkungannya. Adanya kebiasaan siswa untuk belajar kelompok, kebiasaan mandiri, berinisiatif, kreatif, produktif, mempunyai planning ke depan dalam kehidupan sesuai dengan ajaran atau tujuan dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu dasar pendidikan Islam transformatif. Yang pertama yaitu teologi inklusif. Teologi inklusif tersebut merupakan sebuah teologi yang menempatkan manusia secara umum pada posisi setara tanpa memandang perbedaan agama, etnis, ras, bahasa, dan suku. Pada tingkat ini, semua manusia diharapkan mampu menjadi khalifah Tuhan di muka bumi, yaitu khalifatullah fil ard, untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan menjaga keharmonisan semata alam. Yang kedua yaitu teologi kritis. Dengan teologi kritis berarti kita telah memfungsikan potensi manusia sebagai homo rasional yang membedakan dengan makhluk lainnya. Jadi pendidikan yang transformatif menjadi keniscayaan untuk dikembangkan dan dapat dinikmati dan melibatkan seluruh masyarakat. Pendidikan tidak dapat lagi dijadikan alat untuk pembenaran bagi hegemonic reason semata. Justru yang lebih penting adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan kritisme terhadap segala pandangan dan pemikiran, dan sekaligus dapat memunculkan pemikiran dan pandangan-pandangan alternatif. Itu saja yang dapat saya jelaskan dan akan dilanjutkan oleh Anissa Amalia Ramadhani. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan video dari penjelasan Saudari Nanda Widya Maharani dengan matkul Kapital Selekta Pendidikan Islam tentang paradigma pendidikan Islam transformatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan paradigma pendidikan Islam transformatif, yaitu pembaharuan pendidikan adalah salah satu pendekatan untuk suatu penyelesaian jangka panjang atas problem-problem yang dialami masyarakat Islam saat ini, yakni berupa dikotomi mental dan kehidupan pribadi maupun sosial yang terpecah belah. Nah, yang berakibat kekacauan dalam segala usaha dan frustasi serta krisis yang melumpuhkan kehidupan. Nah, paradigma pendidikan yaitu sebagai alternatif pengembangan pendidikan untuk masa depan, diantaranya yaitu yang pertama paradigma sistematik organik. Nah, paradigma sistematik organik ini menekankan
bahwa proses pendidikan harus memiliki ciri-ciri. Nah, yang utama itu ciri-cirinya yaitu pendidikan lebih menekankan pada proses pembelajaran dari yang mengajar. Nah, yang kedua, paradigmanya adalah paradigma holistik integralistik. Yang ketiga, ada paradigma humanistik. Dan yang keempat, ada paradigma idealistik transformatif. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan Islam transformatif. Nah, tujuan-tujuan pendidikan Islam transformatif antara lain yaitu yang pertama, tujuannya pendidikan harus mampu membangun keilmuan dan kemajuan kehidupan yang integratif antara nilai spiritual, moral, dan material bagi kehidupan manusia. Tujuan yang kedua, pendidikan harus mampu membangun kompetisi manusia dan mempersiapkan kehidupan yang lebih baik lagi. Yang ketiga, pendidikan disusun atas dasar kondisi dari lingkungan, masyarakat, baik kondisi masa kini maupun masa yang akan datang. Yang keempat, pembaharuan pendidikan harus diupayakan untuk memberdayakan potensi umat yang disesuaikan dengan kebutuhan kehidupan masyarakatnya. Yang kelima, pendidikan juga harus lebih diorientasikan pada upaya pendidikan sebagai proses pembebasan, pendidikan sebagai proses pencerdasan, pendidikan menjunjung tinggi hak-hak anak, pendidikan juga dapat menghasilkan tindakan perdamaian, pendidikan juga sebagai proses pemberdayaan potensi manusia, dan pendidikan menjadikan anak berwawasan integratif, teruslah sebagai wahana membangun watak persatuan manusia yang demokratis, dan pendidikan juga menghasilkan manusia peduli terhadap lingkungan. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.